Kalian lagi nyari smartphone di harga 2 jutaan yang serba komplit dan serba bisa? Mungkin yang ini cocok. Tapi... So guys, welcome back to Updated Idea Channel. Nama gue Greg. Jadi gue udah pakai HP ini selama 1 bulan full dan akhirnya bisa dapat sebuah kesimpulan. Kalau Redmi Note 10 adalah HP 2 jutaan terkomplit. Ya, HP ini bisa memenuhi semua demand yang para netizen minta, tentu dengan harga yang affordable. Tapi biar lebih komplit lagi, gue akan bahas segala kelebihan dan kekurangan yang ada di HP ini. So make sure kalian nonton sampai habis dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Gua mulai dulu dari bagian yang paling banyak berubah, yaitu layar. Secara ukuran sekarang jadi lebih kecil di 6,43 inch, plus desain masih menggunakan dot display, tapi posisi notch-nya itu pindah dari pojok kiri jadi di tengah, lebih kelihatan simetris, plus bezel dagu bawah juga semakin tipis. Nice. Dan untuk user experience, wah ini upgrade-nya nggak main-main. Dari IPS LCD jadi Super AMOLED yang sekarang punya tingkat akurasi warna yang lebih akurat, vivid, vibrant, dan maximal brightness bisa nyentuh sampai 1100 nits. So far, ini adalah HP 2 jutaan yang bisa memberikan layar secerah ini yang pernah gue coba sampai pas video ini dibuat. Kalau kalian tanya, Bang, untuk touch sensitivity-nya gimana? Unit yang sekarang gue pegang punya touch sensitivity yang bagus, tidak ada touch delay, dan untuk multitouch juga aman. Oh ya, untuk refresh rate masih menggunakan 60Hz, tapi udah oke juga sih. By the way, untuk ketahanan layar masih ada Corning Gorilla Glass, tapi di downgrade. Dari sebelumnya menggunakan versi 5, sekarang jadi versi 3, plus dapat free screen protector. Bahan material di HP ini masih menggunakan fully polycarbonate, tapi untuk build quality-nya sekarang lebih solid. Di bagian belakangnya tidak kopong, frame-nya tidak ringkih, jadi lebih padat sehingga body build quality-nya itu lebih solid. Nice. Dan kalau ngomongin desain, bentuk kameranya sih unik banget. Bisa menjadi trademarknya Xiaomi lah ya. Apalagi dengan warna hijau plus warna gradasinya juga. Ini anak muda, keren, dan ya seperti yang bisa kalian lihat dah, cakep banget. Oh ya, satu hal yang gue notice dan gue senang, akhirnya Xiaomi menaruh body ratio yang kekinian, yaitu 20:9. Jadi untuk ukuran HP 6,4 inch plus body ratio 20:9 bikin HP ini tuh terasa compact dan nyaman digunain pakai satu tangan. Apalagi untuk beratnya pun menurut gua masih relatif ringan karena cuman 178,8 gram aja. Nice. Dan setelah dari Redmi Note 7 ke Redmi Note 9, Xiaomi hanya menaruh water repellent coating, akhirnya mereka bisa menaikkan standarnya lagi karena HP ini sudah menggunakan sertifikat IP53 yang diklaim bisa tahan debu dan tahan cipratan air. Nice. Di bagian performa tentu juga ada peningkatan. Sekarang HP ini sudah menggunakan Snapdragon 678 dengan sistem fabrikasi 11 nanometer. FYI, Xiaomi adalah HP pertama di Indonesia yang resmi menggunakan chipset terbaru ini. Dan untuk Antutu score-nya bisa hit di angka 266 ribuan yang udah tinggi untuk kelas HP mid-range. Jadi kalau ditanya, Bang, gimana performance in real life-nya? Well, gue udah ngetesin pakai Mobile Legends, bisa dapat settingan grafik di Ultra. Yes, Ultra udah kebuka, HD on, high frame rate mode on, dan shadow on. So far dimainin berjam-jam untuk nge-push rank pakai full cellular data. Bisa berjalan dengan baik, tidak ada frame drop. Pokoknya udah oke. Tapi untuk game selanjutnya yang mau gue coba, nanti akan gue bahas di kekurangan aja ya. So make sure kalian nonton sampai habis. Untuk perekaman video kamera belakang sudah tersedia EIS atau Electronic Image Stabilization. Jadi ketika gue nge-record di kondisi daylight, hasilnya udah cukup stabil, jitter nggak berasa, dan detailnya pun dapat. Tapi begitu udah pindah ke low light, ya barulah jitter berasa karena ini menggunakan EIS atau software. Dan untuk lensa ultrawide juga tersedia stabilisasi, tapi menurut gue masih perlu sedikit improvement karena masih berasa shaky-nya kadang, padahal gue lagi record jalan biasa, dan ketika panning itu kayak efek robot gitu, masih terlalu kaku. Jadi semoga bisa di next improve. Tapi satu hal lagi yang menarik, untuk perekaman video kamera depannya, akhirnya sudah stabil jadi bisa dipakai untuk ngevlog.
Nice, gitu dong. Kapasitas baterai di HP ini masih menggunakan 5000 mAh yang besar. Dan setelah gue pakai dengan pemakaian intens kayak scrolling Instagram berjam-jam, nonton YouTube, arahin jalan pakai Google Maps, dan main PUBG berjam-jam, semuanya menggunakan full cellular data, bisa dapat screen on time 11 jam 25 menit. Udah awet. Tapi ketika gue pakai full lebih intens lagi main Mobile Legends non-stop menggunakan full cellular data, hasilnya bisa dapat screen on time 8 jam 1 menit dan itu masih ngisain baterai 14%. Jadi gue surprise sih, ini awet banget, bisa dipakai seharian penuh dalam sekali ngecharge. Walaupun di bagian kapasitas baterainya berkurang 20 mAh ketimbang Redmi Note 9 kemarin. Tapi intinya udah awet banget sih. Untuk kecepatan ngecharge-nya, Xiaomi pun upgrade jadi lebih ngebut lagi. Dari sebelumnya 18W fast charging, sekarang menjadi 33W mid turbo charge yang bikin pengisian daya ulang dari angka 5-100% cuma makan waktu 1 jam 30 menit aja, yang menurut gua ini masih cukup cepat. Walaupun kalau aja Xiaomi bisa mengimplementasikan fitur charging yang ada di Poco, yaitu middle tap technology, bikin pengisian mestinya bisa lebih cepat lagi karena menggunakan 2 arus daripada ketimbang 1 arus biasa. Tapi menurut gue masih oke dan reliable. Apalagi untuk brick charging 33W-nya sudah di-include di dalam box pembelian, sehingga kalian nggak perlu beli-beli lagi terpisah atau keluarin ekstra duit lagi. Nice banget sih. Dari tadi gue ngomong nice terus. HP ini tentu masih punya sensor sidik jari, tapi walaupun panel layarnya sudah menggunakan Super AMOLED, fingerprintnya itu tidak di dalam layar, masih nyatu dengan tombol power. Mengingat harganya segini sih. Dan untuk performa unlock menurut gue cepet aja, karena masih ada screen response time delay. Tapi begitu gue unlock dalam posisi layarnya nyala, wah ini cepet banget. Dan tentu masih tersedia opsi kedua, yaitu face recognition dengan performa unlock yang menurut gue juga udah cepet. Software HP ini udah run di Android 11 terbaru dengan tampilan antarmuka menggunakan MIUI 12. Ya memang belum run di MIUI 12.5, tapi seperti yang kalian tahu, MIUI 12 ini membawa beberapa perubahan dalam segi user interface. Contoh, control center bisa lebih kelihatan simple, gampang digunain, terus Google Feed bisa langsung aktif pas kita selesai setup untuk mengakses berita dari ujung home screen kiri. Apalagi ada app drawer yang juga otomatis aktif untuk nyari aplikasi lebih gampang karena sudah di grouping dan bisa kalian cari berdasarkan abjad. Oh ya, di Android 11 ini bikin tampilan setting itu punya menu yang lebih gampang diakses. Gue suka sih, sekarang lebih simple di bagian settingannya. Untuk pertama kalinya di Redmi Note series, akhirnya sound quality HP ini sudah menggunakan sistem stereo speaker atau ada 2 speaker. Satu di bagian atas kiri yang menghadap ke atas, dan satu lagi di bagian bawah kanan yang tentu menghadap ke bawah. Untuk kualitas suaranya, menurut gua bass masih cukup berasa, treble-nya dapet, clarity dan vokal juga berasa banget, walaupun tingkat volumenya, speaker di bagian bawah tuh lebih keras di bagian atas tapi tetap memberikan kualitas suara yang immersive. Again, ini bukan stereo speaker terbaik yang pernah gue coba, tapi gue mengapresiasi langkah Xiaomi untuk menghadirkan sistem stereo speaker di harga segini. Jadi untuk mendapat kualitas gambaran volume dari HP ini, make sure kalian pasang earphone ataupun headset, langsung gue pasang di volume 100%. Ya, kayak gitu. By the way, port jack 3.5 juga masih tersedia. Fitur kesukaan gue pribadi dan gue yakin para Mi fans pun juga suka, yaitu IR Blaster masih tersedia. Fungsinya, buat kalian yang belum tahu, ketika kalian punya banyak banget remote di rumah, ya HP ini bisa gantiin semua remote tersebut dengan catatan brand elektroniknya tersedia atau terdaftar di aplikasi Mi Remote. Misalkan terdaftar, ya udah HP ini jadi remote semua elektronik yang ada di rumah kalian.
Akhirnya haptic vibration yang ada di HP ini sudah di-upgrade seperti Redmi Note 9 Pro kemarin. Jadi ketika kalian ngetik, hapus notifikasi, hapus aplikasi yang running di background, atau ada telepon masuk yang vibrate, getarannya itu nggak lebay, nggak kasar, lebih ke soft dan gentle. Mesti dicobain secara langsung, tapi gue coba kasih denger gimana kualitas vibrationnya supaya bisa dapet gambarannya lah minimal berdasarkan denger getarannya. Jadi ini dia. Ya, kayak gitu. Semoga bisa kedengeran. Di bagian expansion HP ini juga tidak ada pengurangan. Masih menggunakan triple slot tray, artinya kalian bisa taruh 2 nomor bersamaan yang support dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support, dan sekaligus nambahin ekstra memori menggunakan microSD sampai 256GB. Jadi bebas upgrade tanpa harus korbanin slot manapun. Oke guys, jadi kalian udah lihat kelebihan dan fitur yang sangat menjanjikan di Redmi Note 10 biasa. Tapi karena tidak ada smartphone yang sempurna, gue akan bahas juga kekurangannya. Memang cukup banyak, tapi rata-rata hanya masalah software aja. Jadi langsung aja kita bahas kekurangannya. Chipset Snapdragon 678 yang ada di HP ini tuh seperti yang gue bilang tadi udah ngebut, tapi sayang kurang optimize. Gue ngetesin Call of Duty Mobile di settingan default yaitu graphic high dengan frame rate mentok di max. Ya awal 1 menit memang lancar, tapi begitu udah lebih dari 1 menit, wah stutter, frame dropnya itu berasa. Even ketika gue lari belum ketemu musuh aja frame dropnya berasa. Dan game kedua yang gue coba adalah Genshin Impact di settingan low plus 30 fps. Frame drop juga berasa banget, stutter berasa banget, itu belum gue pakein jurus. Terus gue coba pindahin ke settingan lowest plus 24 fps, hasilnya juga masih berasa frame drop. Walaupun nggak sesering di settingan low, tapi menurut gue ini kurang playable aja. Gue berharap semoga ini unit gue doang, dan semoga bisa di fix lewat software update mendatang dalam waktu yang cepat. Karena gue yakin ini cuma masalah software aja. Begitu ke optimize, ya pasti lancar-lancar aja sih. Contohnya udah ada kayak Redmi Note 9. Untuk kamera belakang di HP ini masih membawa setup konfigurasi yang sama kayak Redmi Note 9 kemarin. Primary lens menggunakan resolusi 48MP dengan bukaan cahaya f1.8, 8MP ultra wide angle, 2MP depth sensor, dan terakhir ada 2MP macro lens. Untuk hasil foto kondisi daylight, semakin sering gue foto menggunakan HP ini, gue menemukan hasilnya itu kurang konsisten. Ya memang untuk segi ketajaman dan detailnya itu udah konsisten dan bagus, tajam juga. Tapi dalam soal shadow, highlight, apalagi dynamic range-nya, ketika gue foto menghadap matahari, kurang banget, kayak blown out. Bahkan untuk hasil foto ultrawide-nya aja menurut gue jauh lebih baik. Karena saturation, highlight, shadow, dan dynamic range-nya jauh lebih berasa. Perbandingan primary lens dan lensa ultrawide-nya tuh 11-13 lah menurut gue. Dan untuk hasil foto low light, ya udah bagus di mode normal. Hanya aja ketika kita pindah ke mode night mode, masih perlu improvement. Kenapa? Pertama, ketika kita mau jepret atau klik capture, di mode night mode tidak ada countdown. Dan kedua, untuk hasil foto night mode dan mode normal itu tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Jadi kayak perbedaannya hanya sedikit aja. Ketiga, night mode belum bisa berjalan di lensa ultrawide. Gue berharap semoga Xiaomi bisa cepet-cepet update atau fix night mode yang ada di HP ini plus kondisi daylight biar lebih bagus aja sih. Kamera depan di HP ini masih membawa resolusi 13MP, tapi untuk bukaan cahayanya sekarang lebih besar secara angka, yaitu di f2.45. Untuk hasil foto menurut gue lagi-lagi kurang konsisten karena skin tone kadang bisa mendekati natural, kadang pucat, kadang skin tone gue tuh warnanya lebih ke yellowish atau kekuningan. Ya walaupun dalam segi detail udah tajam dan cuttingan portraitnya rapi banget. Gue berharap semoga cepet-cepet bisa di-fix lewat software update mendatang. Kekurangan ini bisa menjadi deal breaker buat banyak orang. Ya seperti yang gue baca di video 7 alasan kenapa harus beli HP ini, banyak dari kalian yang komen, sayang cuma tersedia varian 4/64GB aja. Ya to be honest, gue sedikit setuju dengan kalian karena ada dua alasan.
Pertama, biasanya Xiaomi Indonesia ketika ngerilis atau ngejual Redmi Note series itu selalu sediain 2 varian bahkan sampai 3 varian. Ya lebih banyak variasi lebih baik, tapi sekarang jadi cuma satu aja. Kedua, internal 64GB tuh jadi kurang reliable. Ya, internal 128GB udah menjadi standar di tahun 2020. Walaupun RAM 4GB-nya sendiri udah cukup bagus untuk menghandle banyak aplikasi secara sudah menggunakan teknologi UFS 2.2. Tapi gue denger-dengar katanya Xiaomi Indonesia mau bawa varian 6/128GB. Kalau misalkan sampai video ini atau bahkan udah lama tayang udah keluar, berarti masalah ini udah di-fix. Hiraukan aja. Ketika panel layar suatu HP sudah menggunakan Super AMOLED, otomatis gue berharap fitur Always On Display bisa tersedia dong buat ngecek jam, tanggal, baterai, sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Ya, memang HP ini sudah ada fitur Always On Display. Tapi tidak bisa nyala all day atau nggak bisa kita schedule. Nyalanya cuma 10 detik aja. Gue bingung alasan Xiaomi kenapa bikin cuma 10 detik aja padahal secara baterai juga udah besar. Dan Always On Display itu nggak power consuming kayak makan 5% dalam seharian aja. Nggak selama gue pakai HP yang panel layarnya sudah menggunakan Super AMOLED. Jadi gue berharap semoga please banget Xiaomi bisa enable all day atau minimal di schedule lah dari siang sampai malam biar lebih enak aja nyala terus untuk ngecek tanpa harus pegang HP-nya beneran. Karena kalau misalkan kayak gini, gue malah prefer LED notification balik lagi. Karena lebih ketahuan tanpa harus pegang HP-nya. Bang, HP ini kan udah menggunakan Android 11 terbaru dan sudah menggunakan MIUI 12. Tapi apakah masih ada iklan? Jawabannya masih ada iklan yang disematkan ketika kita udah selesai nonton hasil video recording. Terus buka aplikasi bawaan. Walaupun untuk iklan jarang munculnya sih dan tentu bisa kalian cari akal untuk ngilangin iklannya. Tapi memang masih ada. Walaupun bisa dimengerti juga emang harganya murah sih. So guys, itu dia video review 1 bulan bersama Xiaomi Redmi Note 10 biasa. Kesimpulannya, dengan harga Rp2.399.000 yang ditawarkan, apakah HP ini layak dibeli? Jawabannya ya tentu seperti di awal video dan di judul, gue bilang HP ini adalah HP 2 jutaan terkomplit. Iya, gak banyak brand yang bisa sediain panel layar Super AMOLED, baterai besar, fast charging 33 watt, dan fitur-fitur gila kayak stereo speaker, fast performance di harga 2 jutaan. Jadi buat kalian yang penasaran, bang gue sekalian aja beli Redmi Note 9 atau Redmi Note 10? Jawabannya Redmi Note 10 aja, lebih bagus, lebih baik, dan lebih baru. Tapi kita bakalan nge-review juga nih di belakang. Ada Poco X3 Pro dan Redmi Note 10 Pro-nya juga. Buat yang penasaran kedua HP ini, tunggu tanggal mainnya karena pasti akan kita review. Intinya HP ini udah worth it walaupun banyak kekurangannya, tapi rata-rata hanya masalah software aja sih. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru tayang. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.